dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ada yang tahu nggak itu hari apa? Hari Natal. Bener banget. Mari kita angkat satu pujian ini. Hai siaran di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siaran di gunung, lahirnya Al-Masih. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oke adik-adik, kita akan masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak minta kalian mempersiapkan hati dan pikiran kalian supaya bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan angkat satu pujian ini. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali hari ini Tante Linda diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya dan ditutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami sudah bisa beribadah walaupun melalui online. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya hikmat pengetahuan akan kebenaran firman-Mu itu boleh ada pada setiap kami. Tuhan Yesus, urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah dan juga urapi Tante Linda Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu ini sampaikan, anak-anak boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia untuk duduk tenang mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ternyata gak terasa kan kita sudah masuk di akhir tahun 2021. Apa aja sih yang selama ini kalian telah alami? Pasti banyak sekali ya kan? Peristiwa demi peristiwa, hari demi hari, bulan demi bulan yang kalian lalui. Tante Linda tahu sebagian kalian pasti ada yang belajarnya masih di rumah karena masih online, dan juga sebagian juga memilih untuk belajar hybrid di sekolah. Nah, Tante Linda percaya setiap adik-adik pasti Tuhan berikan kekuatan baru setiap hari untuk terus mau belajar penuh semangat di sekolah maupun di rumah. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Nah, coba angkat tangannya, siapa yang mau hidupnya diberkati Tuhan? Ayo coba. Wah, pinter, semuanya mau angkat tangan. Tante Linda percaya setiap adik-adik di rumah pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sih caranya supaya hidup kita itu diberkati oleh Tuhan, terutama kita memasuki tahun 2022. Wow, adik-adik luar biasa ya. Tidak terasa loh, ternyata tahun 2021 dapat kita lalui. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita hidup diberkati? Pasti tidak ada di sini satupun, Kak Linda, Tante Linda, aku hidupnya gak mau diberkatin, aku hidupnya mau yang gak baik. Gak mungkin. Pasti adik-adik maunya hidupnya diberkati sama Tuhan. Semua yang percaya dan pengen diberkatin katakan amin. Wow, luar biasa. Nah, ada 4 cara bagaimana hidup kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, yang pertama adalah hiduplah taat pada firman Tuhan. Yuk kita buka di Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Tante Linda mau dengar. 1, 2, 3. Judulnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan amin. Adik-adik, ternyata salah satu rahasia hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus adalah, yang pertama adalah mentaati firman Tuhan dan melakukannya. Seperti dikatakan di Ulangan 28 ayat 1 sampai 2, bagaimana Tuhan ingin setiap kita mendengarkan suara Tuhan baik-baik. Bagaimana sih caranya kita taat sama firman Tuhan? Gimana ya? Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa taat kalau kita itu tidak belajar setiap hari membaca firman Tuhan? Dengan kita belajar membaca firman Tuhan setiap hari, kita jadi tahu nih, oh ternyata perintah Tuhan ini, perintah Tuhan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini, itu dosa, ini baik, ini bagus, ini tidak bagus. Nah, oleh karena itu setiap adik-adik di rumah dan di mana saja, yang pertama adalah kalian harus belajar firman Tuhan dan taat melakukannya. Bagaimana rahasianya bisa tahu dan taat? Yaitu setiap hari baca firman Tuhan.
Jangan sampai kita itu terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang setiap hari, aktivitas ke sekolah, aktivitas bermain, apalagi sekarang dengan handphone. Wah, kalian harus ingat, ada satu hal yang paling penting dalam hidup kita dan tidak boleh kita tinggalkan, yaitu belajar firman Tuhan atau baca firman Tuhan setiap hari. Bukan cuma sekedar baca terus kemudian praktekkan. Baca, praktekkan, pasti hidup kalian akan diberkati sesuai dengan janji Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa hidup diberkati dari hari ke hari, tahun demi tahun. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, mengasihi Tuhan itu kita baca yuk di Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Oke, semuanya sudah baca Alkitabnya? Dibuka Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, adik-adik, pertama firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Pertama, dengan segenap hati. Hal yang paling penting adalah kita harus tahu betul bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan. Ya, betapa Tuhan Yesus itu baik. Dia cinta sekali sama kita, cinta sama adik-adik, cinta sama orang tua kalian, dan cinta kita semua. Kita harus mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati. Mulailah dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Satu hal adik-adik, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Seluruh apa yang Tuhan berikan hari ini, seluruh jiwa kita mau kita mengasihi Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Kekuatan. Wow, kekuatan itu apa? Wah, ini loh. Tuhan kasih kita tenaga, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita kepintaran. Wah, itu kekuatan yang kita punya. Ayo kasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Ya. Yang keempat, segenap akal budi. Nah, itu tadi dibilang akal budi, yaitu bicara tentang kepandaian, hikmat. Semuanya sia-sia adik-adik. Kalau kita punya pintar, kita punya jadi orang hebat, jadi orang sukses, tapi ternyata kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan hari ini, ayo kasih Tuhan dengan segenap akal budimu. Semua yang Tuhan kasih, kepintaran itu asalnya dari Tuhan. Oleh karena itu, semua yang kita miliki, kita harus kembalikan untuk Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu. Dan juga jangan lupa, Tuhan mau bagaimana hidup kita diberkati, yaitu mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana sih? Pasti dong adik-adik akan merasa, siapa yang pernah gini, aduh lagi jalan senang-senang, tiba-tiba sudah kalian jatuh, terluka, sakit nggak? Sakit. Nah, pasti kita akan sayang-sayang kan, aduh aku terluka, pasti sakitnya itu disayang-sayang, segera diobatin, dibersihkan. Kemudian kalau sakitnya sakit banget, oh mami bawa aku ke dokter, aku mau diobatin. Begitu kita sayang sama tubuh kita. Nah, Tuhan juga mau kita semua mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paling senang adalah kalau kita semua ini banyak teman, betul? Ya, banyak teman itu senang sekali. Bagaimana caranya banyak teman? Oh ya, kita jadi orang yang baik hati, mengasihi teman kita, sayang sama teman-teman kita, sayang sama semua. Nah, mengasihi orang lain itu tidak boleh pilih. Oh, aku gak suka sama dia, aku maunya berteman sama ini aja karena dia sayang sama aku. No, Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan mau kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Gak boleh pilih-pilih teman, ya. Pilih teman yang memang berteman baik, tetapi dalam hal mengasihi, kita harus mengasihi semua orang. Nah, yang ketiga, apa sih rahasia supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan?
Yang ketiga adalah taat dan hormat kepada orang tua. Yuk kita buka di Ulangan 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Kita baca ya. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Firman Tuhan dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya apa adik-adik? Supaya apa? Supaya lanjut umur. Wow, kalian tahu kan? Pasti semuanya pengen punya umur yang panjang, yang sehat. Umurnya bisa sampai, aduh, aku cita-cita aku nanti aku mau sampai jadi dokter. Aku cita-citanya aku mau jadi YouTuber. Wah, aku mau umurku panjang, sehat, terus sampai besar supaya aku bisa membahagiakan orang tuaku. Nah, adik-adik, siapa yang mau umurnya panjang? Itu adalah rahasianya dah, hormatilah dan taat pada orang tua. Ya. Seberapa sering hari-hari ini kita seringkali menyakiti hati orang tua kita melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Ayo adik-adik, coba sekarang kita mengkoreksi diri kita sendiri. Oh iya ya, apakah hari-hari ini aku dengan mulutku aku seringkali marah-marah sama mama kalau disuruh mandi, disuruh belajar, disuruh bangun pagi-pagi, aku marah-marah. Oh, atau aku sering marah-marah ya sama papa kalau aku minta barang, aku nggak dikasih sama papa, aku ngambung, aku nggak mau. Tidak boleh. Anak Tuhan adalah anak yang menghormati dan taat sama orang tua. Kenapa kalian harus hormat dan taat kepada orang tua? Satu, selain umur kalian pengen umur yang panjang, yang kedua adalah harus taat. Karena apa? Karena orang tua pasti menyediakan yang terbaik sesuai dengan kekuatan orang tua. Orang tua pasti berusaha melakukan apapun demi anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian dengan sungguh-sungguh mengasihi orang tua kalian? Kalian taat sama orang tua kalian? Sering nggak kalian ungkapkan, Mama, Papa, I love you? Atau hari-hari ini kita begitu sibuk dengan handphone, dengan game, waktu yang begitu kita sia-siakan hanya dengan di kamar karena sibuk dengan online sampai kita lupa. Hey, ingat loh, ada mama dan papa yang mau kalian sapa, yang mau kalian menghabiskan waktu bersama-sama. Ingat ya, hari-hari ini kalian juga harus menyediakan waktu buat orang tua kalian. Harus taat, harus hormat, dan ketiga jangan lupa untuk membantu pekerjaan di rumah. Nah, yang terakhir nih adik-adik, apa rahasia supaya hidup kita diberkati? Yang keempat ini yang pasti harus kalian kerjakan, yaitu kalian harus tekun dan rajin. Kita buka yuk di Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Ya, di Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikannya dia kaya. Yang kedua, Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Dan sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Adik-adik, semua orang pasti tahu, orang yang rajin, yang tekun, pasti akan berhasil. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kalian gak boleh tuh yang namanya makanan malas. Ya, jangan kita sia-siakan waktu yang setiap hari Tuhan beri. Manfaatkan setiap waktu itu untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, karena apa? Orang yang malas itu pastinya tidak akan berhasil. Dia hanya hidup di dalam mimpinya. Aku pengen ini, aku pengen ini, tapi dia nggak rajin. Aku pengen dapat nilai matematika bagus, tapi nggak pernah mau belajar matematika. Aku pengen deh bisa bahasa Inggris fluently, sangat cakap ngomong bahasa Inggris, tapi nggak mau belajar. Bagaimana bisa? Bener? Aku mau kayak temanku si A tuh, dia hebat, dia pinter. Aku mau seperti dia menjadi juara, tapi males. Bangunnya siang, ngerjain PR-nya ditunda-tunda.
Kalau belajar online dia matiin kamera, gak mau dengerin gurunya. Orang-orang belajar online dia tarik selimut. Wah, adik-adik boleh nggak gitu? Nggak boleh ya. Tuhan mau kalau hidup kita mau berhasil harus rajin dan tekun. Tekun itu apa artinya? Tekun itu bersungguh-sungguh belajarnya, serius, tidak gampang menyerah. Itu artinya tekun. Jadi siapa di sini yang mau hidupnya diberkati dan sukses dan berhasil menjadi anak yang hebat, menjadi teladan untuk banyak orang? Satu tadi, mentaati firman Tuhan, baca firman Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan dan sesama. Yang ketiga, taat sama orang tua. Yang keempat adalah rajin dan tekun. Tante Linda percaya hari ini kita mau belajar sama-sama untuk hidup setia, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menghormati orang tua, supaya hidup kita berhasil di masa depan. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan pada hari ini mampu mengubah hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami diberkati. Tapi kami tahu Tuhan ada hal-hal yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Kami mau Tuhan taat pada firman-Mu. Kami mau mengasihi Tuhan dan sesama. Kami mau Tuhan hormat dan patuh pada orang tua kami. Dan kami mau Tuhan, kami mau jadi anak yang rajin, anak yang tekun ya Tuhan Yesus. Urapi Tuhan setiap kami. Kami percaya Tuhan karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan dan hidup kami boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati gereja kami, berkati teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Amin. Mari adik-adik yang manis, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus saja. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, ayo sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.